Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih dan zakat dalam akuntansi syariah. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Secara etimologi, zakat diartikan sebagai aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian untuk sumber hukumnya, yang pertama itu adalah Al-Quran, di mana dalam Quran surat ke-9 ayat 103, kemudian Quran surat ke-30 ayat 39, kemudian dari As-Sunnah berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang mana Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Kemudian dari hadis Tabarani yang mana adalah golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Kemudian jenis zakat itu ada 2. Yang pertama itu adalah zakat jiwa atau fitrah. Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum sholat id, maka itu disebut sebagai zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu termasuk dalam salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Kemudian yang pertama itu adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, dikenakan atas harta yang dimiliki. Kemudian objek zakat. Objek zakat ada zakat binatang, ternak atau disebut zakat anam, kemudian zakat emas, perak dan uang atau disebut sebagai zakat nukut, kemudian ada zakat pertanian yang disebut sebagai zakat ziroh, kemudian zakat barang tambang, kemudian ada barang temuan serta hasil laut, kemudian zakat perdagangan, produksi hewani, investasi, kemudian profesi dan penghasilan, kemudian institusi atau perusahaan. Kemudian untuk penerima zakat yang itu adalah fakir miskin, amilin muamalah, orang yang belum merdeka, kemudian orang yang berhutang oleh yang berjuang di jalan Allah, kemudian muamalah, kemudian ada amilin, kemudian orang yang belum merdeka seperti budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, kemudian orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian orang yang melakukan perjalanan menuju Allah atau Ibnu Sabil. Kemudian orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, kemudian orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilan tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Kemudian orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharuskan untuk masuk Islam. Kemudian bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperlukan menyerahkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Kemudian hikmah zakat sebagai pilar amal jami atau bersama antara sama yang kaya, para mujahid dan dai dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Kemudian ungkapan atas rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, kemudian menambah pendapatan negara untuk program yang berguna bagi umat, kemudian menjadi unsur penting dan mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
Kemudian dalam perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 109, yang mana penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas sebesar nilai wajar aset jurnal. Untuk aset jurnalnya yang pertama itu di debit ada kas dana zakat, kemudian aset non kas atau nilai wajar dana zakat, kemudian untuk di kreditnya itu adalah dana zakat. Akuntansi untuk zakat-zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Dana zakat di debit, kemudian di kreditnya adalah dana zakat amil dan dana zakat non amil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.